Assalamualaikum, saya akan memenuhi tugas individu saya dan saya akan membahas materi yaitu desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu di pertemuan 9. Sebelum kita masuk pada pengertian otonomi daerah, maka kita masuk pada pembahasan kenapa adanya otonomi daerah, yaitu di mana reformasi membuka jalan bagi setiap orang maupun daerah untuk menyuarakan keadilan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pelayanan pendekatan pembangunan dan sentralisasi selama Orde Baru. Untuk mengatasi hal tersebut, maka otonomi daerah merupakan yaitu salah satu alternatif untuk memberdayakan setiap daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mensejahterakan rakyat. Jadi, otonomi daerah dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Masuk kita latar belakang otonomi daerah, di mana krisis ekonomi dan politik yang melanda ekonomi Indonesia pada tahun 1997 telah memperandakan hampir seluruh sendi-sendi ekonomi dan politik negeri ini yang telah dibangun cukup lama. Telah melibatkan semakin rendahnya tingkat kemampuan dan kapasitas negara dalam menjamin kesinambungan pembangunan. Alasan mengapa kebutuhan terhadap otonomi daerah di Indonesia saat itu dirasakan mendesak, yaitu karena kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat berpusat di Jakarta atau Jakarta Counters. Sementara itu, pembangunan di beberapa wilayah lain dilalaikan. Hal ini bisa dirasakan terlihat hampir 60% lebih perputaran berada di Jakarta, sedangkan 40%-nya digunakan di luar Jakarta. Dengan penduduk sekitar 12 juta di Jakarta, maka ketimpangan sangat terlihat. Karena daerah di luar Jakarta dengan penduduk hampir 190 juta, itu perizinan investasi juga berada di tangan pemerintah pusat di Jakarta. Kedua, pembagian kekayaan dirasakan tidak adil dan tidak merata. Ketiga, kesenjangan sosial, di mana makna seluas-luasnya antara satu daerah dengan daerah lain dan sangat terasa. Tujuan dan prinsip otonomi daerah yaitu dilihat dari segi politik, yang dimana penyelenggara otonomi dimaksud untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak demokrasi. Tujuan dan prinsip otonomi daerah selanjutnya dimana dilihat dari segi pemerintahan, penyelenggara otonomi daerah, dan untuk mencapai pemerintah yang efisien. Dan selanjutnya dilihat dari segi sosial, penyelenggara otonomi daerah diperlukan agar perhatian lebih fokus kepada daerah. Dan nomor 4-nya dilihat dari segi ekonomi. Otonomi perlu diadakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Masuk kita pada definisi desentralisasi. Desentralisasi yaitu merupakan sebagai transfer tanggung jawab dalam perencanaan, manajemen dan alokasi sumber-sumber dari pemerintahan pusat dan agen-agen kepada unit pemerintahan, kementerian pusat, unit yang ada di level bawah pemerintahan, otoritas dan korporasi publik semi-otonom, otoritas regional atau fungsional dalam wilayah yang luas, atau lembaga privat non-pemerintah dan organisasi nirlaba. Alasan desentralisasi sangat ideal menurut De Liang G. Diantaranya itu dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan. Desentralisasi dimaksud untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani. Kedua itu dalam bidang politik, penyelenggara desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrat. Dilihat dari kultur, desentralisasi perlu diadakan supaya adanya perhatian dapat sepenuhnya ditumpukan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografis, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi watak, kebudayaan, dan latar belakang.
Oleh karena itu ada beberapa tujuan dan manfaat yang bisa dilibatkan dengan kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi. Itu dari segi hakikatnya, desentralisasi dapat mencegah terjadinya penumpukan dan pemusatan kekuasaan yang dapat menimbulkan tirani. Dilihat dari sudut politik, desentralisasi merupakan wahana untuk mendemokrasikan kegiatan pemerintahan. Dan nomor 3, dilihat dari segi organisasi, desentralisasi dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Dan dilihat dari segi sosial, itu sebuah peluang partisipasi dari bawah yang lebih efektif dan berkembangnya kaderisasi pemimpinan yang bertanggung jawab. Kelima, dari sudut budaya, yaitu di mana perhatian dapat sepenuhnya ditumpukan pada kekuasaan yang terdapat di daerah. Masuk kita pada kendala-kendala pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, di mana pertama itu mindset atau mentalisasi aparat birokrasi yang belum berubah. Kedua, hubungan antara instansi pusat dengan daerah. Ketiga, sumber daya manusia yang terbatas. Keempat, pertarungan kepentingan yang berorientasi pada perebutan kekuasaan, penugasan aset, dan keadaannya semacam gejala power shift. Kelima, keinginan pemerintahan untuk menjadikan desa sebagai unit politik di samping unit sosial budaya, di mana desa memiliki tatanan sosial budaya dan otonom. Sekian dari saya, terima kasih.